Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'inu ala umuri wadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puja besar puji kepada Ilahi Robbi yang alhamdulillah pada kesempatan hari ini, hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024, kita bisa berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif dengan tema perubahan paradigma pemimpin pembelajaran. Tidak lupa salawat beserta salam semoga tercurah kepada junjungan alam, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu hebat yang saya hormati, sebelumnya mohon maaf saya mengundang Bapak Ibu semua di ruangan ini, tiada lain saya ingin mendiseminasikan tentang budaya positif dengan tema perubahan paradigma pemimpin pelajaran yang sudah saya terima dalam kegiatan guru penggerak, dan insya Allah saya akan paparkan apa yang sudah saya pahami kepada Bapak Ibu semua. Semoga Bapak Ibu semua berkenan untuk mengikuti kegiatan ini sampai akhir. Dan nanti Bapak Ibu semua dipersilahkan untuk bertanya ataupun ada hal yang kurang dipahami, silakan bisa ditanyakan, kita berdiskusi aja di sini. Apabila Bapak Ibu semua sudah memahami, alhamdulillah, dan apabila mungkin ini sesuatu yang baru juga kita sama-sama di sini belajar, ya Bapak Ibu semua. Dan saya pun di sini bukan menggurui Bapak Ibu semua, tetapi di sini kita pengen sharing informasi dan ilmu seperti itu. Apa yang sudah saya dapatkan disampaikan kepada Bapak Ibu semua, dan ini semoga bermanfaat bagi kita semua untuk kemajuan SMKN 1 Haurwangi. Izinkan saya untuk melanjutkan. Nah, sebelum melanjutkan, ada pantun dulu, dan saya pengen ada feedbacknya ya Bapak Ibu semua. Mungkin biasanya gimana? Nah, cakep begitu ya, supaya tidak kaku Bapak Ibu semua. Oke, ada lautan, ada selat. Kapal menyeberang di siang hari. Mohon izin rekan guru hebat untuk saya presentasi diseminasi. Ya, terima kasih Bapak Ibu semua, dan mungkin nanti akan Bapak-bapak yang lain mungkin menyusul ya. Tadi sudah siap untuk hadir, dan saya akan melanjutkan. Nah, di sini budaya positif. Di dalam budaya positif ada disiplin positif. Cobalah buka, Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan. Cobalah buka, Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas B atau rekan Anda adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, mengelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Bisa dicoba dulu Bapak Ibu semua. Nah, semuanya ya. Tadi yang A itu apa? Nah, ada yang A, ada yang B. Seperti itu. Yang A itu bagaimana tadi? Nah, yang satu itu mengepalkan tangan. Yang satunya lagi? Membujuk. Nah, seperti itu ya. Nah, lalu yang berikutnya, apakah cobalah lakukan kegiatan, cobalah buka di atas dengan B secara bergantian. Masing-masing A dan B memiliki waktu 30 detik saja. Sudah itu diskusikan kegiatan ini dan coba jawab pertanyaan di bawah ini secara mandiri. Nah, coba silahkan kepalkan, yang satu membujuk ya. Nah, coba dibuka gitu ya rekannya. Nah, gitu ya. Nah, kita lanjutkan di sini. Bila mana berbeda, kira-kira mengapa? Apa?
Nah, kalau semuanya itu barang berharga, kira-kira dibuka nggak? Nah, apakah Anda atau B membuka kepalan tangan Anda? Mau nggak membukanya? Coba. Biasanya kalau digelitik ya, kalau digelitik baru membuka, karena apa? Ya karena udah tidak ada kontrol lagi kan dari tubuh kita, seperti itu. Ya. Nah, yang selanjutnya nih, apakah Anda atau B menutup kepalan tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda atau B tetap menutup kepalan tangan Anda? Kira-kira bagaimana? Alasannya kenapa menutup kepalan? Iya, jadi kalau barang-barang kan nggak boleh diambil oleh orang lain, seperti itu ya. Nah, kita lanjutkan dulu dalam kegiatan ini. Sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan? Kira-kira siapa yang kontrolnya? Yang diri sendiri ya. Ada orang lain yang meminta untuk membuka kepalan tangan Anda, tapi karena ini adalah suatu barang yang berharga bagi saya, maka saya harus menutupnya, menjaga kerahasiaannya, menjaga barang tersebut dengan sebaik-baiknya, seperti itu. Nah, kita lanjutkan Bapak Ibu semua. Nah, apa itu disiplin, Bapak Ibu semua? Kira-kira kalau di sekolah apa itu disiplin? Taat peraturan. Ya, ada lagi mungkin dari Ibu sebelah sini? Disiplin itu apa? Sesuai aturan. Nah, dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Betul ya, apa yang tadi sudah disampaikan. Dan kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Apakah ketika ada disiplin nyaman nggak Bapak Ibu semua? Kalau terpaksa ya. Kalau kita harus disiplin nih, bangun jam berapa biasanya kalau ibu-ibu? Bangun pagi jam berapa? Jam 4 ya. Jam 4 harus bangun. Kalau kaum bapak jam berapa ya? Kaum bapak biasa agak siangan pas adzan, kadang-kala seperti itu mungkin ya. Tapi sebelum apa? Seperti itu ya. Nah, biasanya nyaman nggak kalau semuanya harus bangun awalnya mungkin jam 4 karena ada aturan harus bangun jam 3? Nah, tidak ya, tapi karena itu merupakan suatu aturan, kita mencoba untuk mendisiplinkan diri kita, maka mau tidak mau kita harus melaksanakannya. Tetapi di awal mungkin kita terpaksa, berikutnya nanti akan terbiasa seperti itu. Kita lanjutkan. Nah, Bapak Pendidikan kita Ki Haji Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sesungguhnya disiplin itu bersifat, mungkin guru bahasa Inggris bacanya bagaimana Bu? Nah, betul ya. Saya takut salah gitu ya. Yaitu kita sendiri mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self disiplin ya Bu ya, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Jadi intinya kalau semuanya kita belum cakap untuk mendisiplinkan diri, maka nanti akan ada orang lain yang mendisiplinkan kita. Nah, kalau di sekolah berarti yang mendisiplin kita adalah pimpinan. Jikalau semuanya kita belum bisa disiplin seperti itu ya. Kita lanjutkan. Nah, ini Ki Haji Dewantara konsepsi keteladanan sikap merdeka. Ini rujukannya. Selanjutnya kepada motivasi perilaku manusia. Nah, Diana Gosen dalam bukunya, Bu mohon bantuannya. Nah, guru bahasa Inggris lah biar ini. Diana Gosen dalam bukunya Restructuring School of Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Ya. Terima kasih Bu. Nah, jadi di sini ada 3 motivasi perilaku manusia. Perilaku manusia yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri.
dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini untuk motivasi perilaku manusia. Tadi yang pertama itu apa? Menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apakah setuju nggak dengan pernyataan ini untuk Bapak Ibu semua? Kalau Maslow sendiri kan ada 5 tahapan kalau nggak salah masalah motivasi. Betul. Pertama mulai dari Diri sendiri. kebutuhan fisiologis, fisiologis. Yang kedua baru safety, yang ketiga baru need of sosial, yang selanjutnya self esteem, kebanggaan, misalkan. Yang terakhirnya ya ujian. Itu ada 5 tingkatan. Tentunya itu lebih sedikit mungkin. Jadi mungkin ketika diimplementasikan di sekolah iya, tapi ketika proses motivasi dibangun itu atas 3 dasar ini sebetulnya kan tidak semua orang takut hukuman misalkan, sehingga motivasi itu tetap tidak datang. Beri tepuk tangan, sungguh luar biasa ya. Mantap ya Pak Regin, terima kasih. Betul sekali. Nah, itu mungkin nanti dijabarkan lebih jauh ya. Di sini kita memberikan ataupun penjelasan tentang hanya yang 3 motivasi perilaku manusia dari Diana Gosen. Ya, kalau tadi kan dari siapa tadi? Maslow ya. Jadi memang versinya mungkin sedikit berbeda. Tetapi kalau kita lihat nih, kita akan kaji bersama nih untuk poin yang berikutnya. Jadi untuk 3 motivasi perilaku manusia, yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Jadi ini menjadikan motivasi bagi manusia dalam melakukan berbagai hal. Biasanya 3 hal ini yang menjadi acuan diri mereka seperti itu ya. Ya, kita lanjutkan. Nah, ini ada contoh kasus. Nah, Ibu Anas, guru kelas 2 SD, mendapatkan masalah. Murid-muridnya tidak bisa tertib, berdiri antri di depan pintu kelas, dan selalu berebutan masuk ke dalam kelas setelah jam istirahat usai. Ini tentunya sangat mengganggu proses pembelajaran, di mana kelas tidak dapat mulai tepat waktu karena Ibu Anas sibuk menenangkan murid-muridnya untuk waktu cukup lama. Akhirnya Bu Anas berpikir cepat dan mengandalkan stiker bintang. Setiap murid-muridnya akan masuk kelas usai jam istirahat, Bu Anas akan mengimingi ya murid-muridnya dengan stiker bintang. Siapa yang dapat berdiri lurus dan berbaris rapi antri di depan pintu dapat bintang dari Bu Anas. Sebagian besar murid-muridnya menyambut tantangan tersebut dan langsung berdiri rapi di depan pintu agar mendapatkan stiker bintang. Hal ini terus dilakukan Bu Anas selama beberapa minggu karena cukup berhasil membuat murid-muridnya berdiri rapi antri di depan pintu. Sampai pada suatu saat Bu Anas sakit dan terpaksa digantikan Pak Heru. Pak Heru tidak mengetahui tentang stiker bintang, dan benar saja pada saat mau masuk kelas, usai jam istirahat, murid-murid kelas 2 kembali berebutan masuk kelas. Apa yang terjadi dan mengapa? Nah, ini ada contoh kasus, kira-kira bisa berebutan kembali bagaimana tuh Bapak Ibu semua? Ya, kalau pengetahuan saya kan ketika perilaku seseorang sudah terbentuk, mereka akan melakukan kebiasaan walaupun tanpa mereka sadari. Ya. Pakai ini Pak? Pakai ini? Gak usah, makanya. Ya. Ini direkam. Direkam. Ya, karena bagaimanapun juga kan ketika perilaku terbentuk, misalnya juga udah keseringan lewat sana ya lewat sana terus-terusan meskipun dikasih bintang atau tidak. Nah, karena kebiasaan sudah dibentuk oleh guru sebelumnya, mungkin potensi dari perilaku yang sudah terbentuk akan mengarahkan siswa melakukan hal yang sama berdasarkan stimulus yang diberikan. Nah, makanya kan di pembelajaran ada stimulus, ada respons. Terima kasih. Ya, terima kasih, beri tepuk tangan kembali ya. Sungguh luar biasa ya. Jadi apa yang disampaikan betul. Jadi di sini Bu Anas ini memberikan apa tadi? Stiker atau bisa dikatakan stimulus ya, apa yang tadi disampaikan oleh Pak Regin.
Lalu dengan stimulus tersebut ternyata apa respon dari anak-anak, ternyata dia bisa antri ya dengan baik ya, dia masuk kelasnya dengan rapihnya seperti itu. Tapi ketika diganti, ternyata apa yang terjadi, dia kembali ke posisi semula ya. Kita lanjutkan dulu di sini. Nah, jadi motivasinya apa tuh? Apakah terdapat motivasi dalam dirinya atau bagaimana? Kalau lihat dari yang Diana Gosen tadi. Jadi, diberi penghargaan ya. Diberi penghargaan gitu. Kalau tidak diberi penghargaan, ternyata dia kembali lagi ke posisi awal ya. Nah, seharusnya ketika diberikan arahan, si anak tersebut kalau memang dia udah disiplinnya sudah mantap, sudah terbentuk dari dalam dirinya, mau ada stiker ataupun tidak, pastinya akan melaksanakan dengan baik begitu, biarpun Bu Anasnya ini tidak bisa hadir atau digantikan oleh orang lain ya. Selanjutnya di sini adalah tentang kebutuhan dasar manusia. Nah, ini ada soal kembali atau kasus. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Kira-kira apa nih, Bapak Ibu semua? Ini boleh berpendapat, ya. Dia ngambil makanan nih, ya, ngambil makanan temannya nih. Mungkin nggak bawa bekal ya. Terus karena lapar, ya. Atau ada lagi mungkin? Ya. Makanan teman lebih enak ya. Kamu makan teman nama berenang. Ya. Jadi lebih menarik mungkin gitu ya. Ya. Kita akan lanjutkan dulu ya. Tadi betul semua alasan Bapak Ibu semua ya. Ini untuk 5 dasar kebutuhan manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Yang pertama bertahan hidup, yang kedua ini penguasaan, yang ketiga kasih sayang dan rasa diterima, yang keempat kebebasan, dan yang terakhir adalah kesenangan. Itu ya. Nah, kita akan bahas mengenai hal ini dari kasus tadi. Nah, untuk kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup itu adalah survival, Ibu ya, bacanya. Survival adalah kebutuhan bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Nah, dalam kasus Doni di atas, apabila jawaban Doni ketika ditanya oleh Ibu Ambar adalah karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang, maka kebutuhan dasar sedang berusaha dipenuhi oleh Doni. Jadi ini nantinya akan masuk kepada kebutuhan untuk bertahan hidup. Jadi bagaimana jawaban dari anak? Kalau semuanya anak jawabannya seperti ini karena tidak dikasih bekal dan sebagainya, berarti ini masuk kepada bertahan hidup. Karena manusia ini memerlukan makan untuk bertahan hidup. Selain dari bernapas, ya, makan, terus dan kebutuhan yang lainnya, ya. Ya, uang juga butuh ya, betul. Seperti itu ya, luar biasa. Beri tepuk tangan dulu lah ya kepada Bu Nisa. Kalau tidak ada uang mungkin tidak jalan ya Bu Nisa ya. Betul. Kita lanjutkan. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan ini ada 3 kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian
dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain, seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita tergabung. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima yang tinggi biasanya ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya. Mereka juga akrab dengan orang tuanya. Biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya. Bagi mereka, teman sebaya sangatlah penting. Begitu juga mereka suka bekerja dalam kelompok. Ya, ada mungkin yang suka pada gurunya, mungkin anak-anak. Mungkin bisa kita cek juga ya, apakah ini mereka pengen diterima, mereka sayang atau sebagainya. Ini banyak sekali kan kadang-kala ya di lapangan ada anak yang caper, mungkin rasa ini nih yang mereka inginkan, rasa kasih sayang dan rasa ingin diterima. Atau ketika mereka nakal ya, mungkin karena pengen diperhatikan atau ingin diterima di kelasnya seperti itu. Nah, dalam kasus tadi Doni, apabila alasan Doni adalah dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia ketika temannya melaporkan tindakannya itu pada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia, maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Doni adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Ya. Nah, jadi kalau semuanya jawabannya merasa senang, diperhatikan, berarti ini adalah alasan yang kasih sayang. Dia membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima. Jadi bagaimana alasannya? Bagaimana alasan anak tersebut ketika ambil makanannya? Nah, itu nanti kita bisa selidiki. Gitu. Jadi kita tidak bisa mengatakan, wah ini mah karena lapar, gitu ya. Mungkin karena lapar, poin yang mana gitu. Tapi kita lihat alasannya itu seperti apa. Kita lanjutkan. Nah, yang ketiga adalah penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita. Didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati. Ini meliputi self esteem ya. Ya, self esteem dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal baru dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Mereka juga biasanya rapi dan sistematik dan selalu ingin mencapai yang terbaik. Nah, jadi dalam kasus di atas yang tadi yang Doni, apabila jawaban dari Doni dia merasa hebat, saya merasa hebat karena temannya jadi takut dengan dia dengan menuruti keinginannya. Ambil, dia merasa hebat, wah saya hebat nih. Ya, teman saya ternyata takut, tidak ada apa-apanya. Ya, saya ini adalah penguasa, saya ini adalah yang terbaik di kelas. Jadi saya harus mendapatkan apa yang saya inginkan. Nah, berarti dia masuknya kepada penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Baik itu pandai, dia mungkin memiliki fisik yang bagus, mungkin ya, dengan kekuatan yang bagus. Itu mungkin salah satunya nanti masuk kepada kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Ya, jadi sekali lagi bagaimana konteks dari alasan anak tersebut melakukan kenakalan tadi ya. Nah, selanjutnya kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan, mereka perlu banyak bergerak, selalu mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Nah, jadi bila jawaban Doni dalam kasus yang tadi, dia mengatakan, saya merasa bosan dengan bekal yang diberikan oleh orang tua saya. Boleh dong saya mencoba
masakan ibu kamu seumpamanya, tapi dengan paksa. Nah, kalau seumpamanya jawaban dari Doni seperti itu, maka nanti masuknya ke B, kebebasan. Dia bosan dengan yang biasa-biasa. Mungkin karena ibunya setiap hari dikasih mungkin telur dadar, ganti lagi dengan telur mata sapi dan yang lainnya. Ya, mungkin udah bosan dengan telur dan pengen sesuatu yang lain begitu ya. Karena temannya mungkin berganti-ganti makanan, pengen mencicipi yang lainnya. Mungkin itu bisa menjadi dasar Doni untuk melakukan pengambilan makanan serat paksa ya pada temannya. Nah, kalau jawaban seperti itu, maka masuknya ke B, kebebasan. Ya, bisa dipahami ya Bapak Ibu semua. Kita lanjutkan yang ini yang terakhir, kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun. Kalau tidak ada kenikmatan bagaimana? Sungguh hampa ya. Kita memerlukan kenikmatan nggak? Kita dalam belajar menginginkan kenikmatan tidak? Harus ya. Bapak Ibu semua ketika mengajar di kelas kita memerlukan kenikmatan apa? Kenikmatannya ketika anak mengapresiasi dari dia bisa memahami apa yang kita sampaikan, nilainya bagus, itu kan kesenangan kita juga ya. Dan kita pengen nggak untuk mendapatkan hal itu? Ya pastinya sebagai seorang guru menginginkan anaknya ya dia bisa memahami apa yang kita sampaikan dan nanti akan menjadi kesenangan. Begitupun di sini ya, kenikmatan apapun betapa menyedihkan. Lalu yang berikutnya, Gleiser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Semua hewan dengan tingkat intelijensi tinggi, anjing, lumba-lumba, primata dan yang lainnya bermain. Saat mereka bermain, mereka mempelajari keterampilan hidup yang penting. Kalau manusia ini juga tidak berbeda. Ya. Lalu yang selanjutnya, anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Mereka suka permainan dan suka mengoleksi barang, suka bergurau, suka melucu dan juga menggemaskan. Bahkan saat mereka bertingkah laku buruk, mereka masih terlihat lucu. Nah, kalau seumpamanya nih, Doni mengatakan melakukannya karena iseng saja dan ingin menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang ketika diambil dia kesal atau kan mungkin setiap orang berbeda ya, ekspresinya kan berbeda ya. Nah, dia ingin melihat ekspresi dari teman-temannya seperti apa, nanti masuknya kepada kesenangan seperti itu. Ya, tentunya di dalam kegiatan pembelajaran kita pun suka melihat ya bagaimana reaksi reaksi anak-anak saat kita memberikan mata pelajaran ya, setiap memberikan materi atau ketika waktu diskusi, pastinya kita akan melihat reaksi ataupun raut mukanya pasti berbeda seperti itu. Ketika diberikan soal mungkin yang agak sulit bagi mereka yang memikir kan biasanya agak mengerutkan. Tapi bagi yang biasa aja lah, dinikmati saja. Nah, biasanya santai aja gitu. Ya. Nah, biasanya kalau anak yang ingin kesenangan biasanya seperti itu. Dia bisa melakukan berbagai hal untuk mendapatkan kesenangan gitu. Kita lanjutkan. Nah, selanjutnya adalah 5 posisi kontrol. Nah, kita sebagai seorang guru harus memahami tentang 5 posisi kontrol ya, Bapak Ibu semua. Nah, di sini ada cuplikan video. Ya, mangga. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini,
kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosling dan contoh penerapannya. Silakan Bapak Ibu semua disimak ya, ini ada videonya nanti. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Yang ini posisi penghukum yang pertama. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan Ayo, siapa? Ayo. menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Nah, ini yang kedua, posisi pembuat merasa bersalah. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Nah, selanjutnya ini yang ketiga, posisi sebagai teman.
Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Nah, ini yang terakhir adalah posisi manajer. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren.
Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Ya, barusan kita sudah menyaksikan tentang video 5 posisi kontrol. Yang pertama tadi apa? Yang pertama adalah posisi menghukum, ya, dimana guru tadi langsung hukum anak ya dengan nada tinggi atau membentak semacam itu masuk kepada posisi menghukum. Yang kedua adalah memberi rasa bersalah. Jadi dia seakan-akan biasa aja dengan suaranya, tetapi membuat si anak tersebut menjadi merasa bersalah atas perilakunya, lalu kepada orang lain dia merasa gagal, ya, merasa gagal kepada gurunya, terus memperburuk keadaan dan sebagainya. Itu merasa bersalah. Yang ketiga adalah posisi sebagai teman. Kalau posisi sebagai teman tentunya dengan suara yang biasa, ya, nadanya datar saja, lalu di sana mungkin bisa sambil bersenda gurau, tertawa dan sebagainya, tapi di sini dia nanti akan ketergantungan mungkin ya, dia bisa menuruti tetapi hanya pada orang tertentu saja, sedangkan kepada yang lainnya mungkin dia bisa kembali lagi pada posisi semula gitu. Lalu yang keempat adalah posisi pemantau, ya, jadi dia memantau tentang bagaimana nih tentang anak tersebut begitu ya, melakukan apa? Tadi yang posisi kontrol yang gimana? Memantau dari posisi apa yang sudah disepakati sebelumnya, seperti tadi kan peraturannya ketika telat masuk itu harus tetap berada di dalam kelas. Tuh. Ya, ketika ada peraturan lalu ditegakkan dan si guru tersebut melihat bagaimana apakah anak tersebut melaksanakan yang tadi sudah disepakati atau bagaimana gitu ya, itu diawasi. Dan yang terakhir adalah posisi manajer. Ini yang kita harapkan nih dalam posisi manajer, bagaimana? Yaitu memposisikan bagaimana tadi yang terakhir? Nadanya tinggi tidak? Tidak. Lalu pertanyaan-pertanyaannya bagaimana? Menyalahkan tidak? Tidak. Jadi dia tidak menyalahkan anak, tetapi bagaimana si anak tersebut mencari solusi untuk permasalahan tersebut. Dan salah satunya dengan cara apa tadi? Si anak tersebut agar tidak terlambat lagi sekolah, dia meminta bantuan kepada orang lain ya, ibunya untuk menyetel alarm atau mungkin bisa minta bantuan yang lainnya. Itu
jawaban tersebut bukan dari gurunya tetapi dari dia sendiri. Ya, dia mencari solusi atas permasalahan yang dia timbulkan. Gitu. Nah, itu masuknya kepada posisi manajer, dan ini yang kita harapkan sebagai guru, sebagai posisi manajer yang tidak menghakimi, yang tidak istilahnya menempatkan anak tersebut bersalah begitu. Ya. Yang selanjutnya, apakah Bapak Ibu masih semangat? Semangat. Kita ice breaking dulu sebentar ya Bapak Ibu semua. Kita masih ingat dengan tepuk satu, kita tepuk aja lah. Masih ingat ya? Tuh. Bu Fitri bisa dipimpin? Ya, biasa gimana tepuk satu? Satu kali, tepuk dua. Gini kan? Ya. Nah, yang gitu ya. Masih ingat? Tepuk satu seperti ini, tepuk dua, tepuk tiga, nah, tepuk empat. Nah, gini aja ya. Nah, bisa dimulai Bapak Ibu semua? Ya, siap. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk empat. Nah, sekali lagi ya. Ya, tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk empat. Ya, beri tepuk tangan untuk kita semua ya. Oh, sungguh luar biasa Bapak Ibu semua ya, hebat ya. Pastinya ini sering dilakukan ya, karena Bapak Ibu semua sudah tidak canggung lagi nih ketika tepuknya ya. Nggak tahu pas ini, kalau di rumah mungkin banyak nyamuk, nggak tahu lah itu mah ya. Yang jelas kita semua di sini bisa kembali semangat dengan kegiatan ice breaking tadi. Nah, mungkin ini bisa menjadi salah satu alternatif untuk Bapak Ibu semua di kelas apabila anak mungkin sudah agak mulai jenuh atau bagaimana, mungkin ini bisa menjadi alternatif. Untuk masalah ice breakingnya, mangga Bapak Ibu semua mungkin yang lebih paham lah seperti itu ya. Kita lanjutkan Bapak Ibu semua. Nah, tadi ini yang penghukum, seorang penghukum bisa menggunakan hukum fisik maupun verbal. Jadi bukan hanya sebatas hukum fisik, lari atau jongkok dan sebagainya ya, bukan hanya itu saja, tapi bisa berupa verbal, ungkapan, baik itu perkataannya mungkin yang biasa atau perkataan kasar seperti itu ya, itu namanya verbal. Nah, orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekankan murid-murid lebih dalam lagi. Semacam ini, patuhi aturan saya, atau awas, kamu selalu salah, kamu selalu saja salah, selalu, pasti selalu yang terakhir selesai dan sebagainya, pasti yang selalu telat, pasti kamu yang selalu tidur di kelas dan sebagainya. Itu sebagai posisi penghukum ya. Nada suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, dan jari menunjuk-nunjuk atau menghardik seperti itu. Selanjutnya mungkin bisa kita tanyakanlah pada diri kita sendiri ya, kita berada posisi di mana. Nah, yang berikutnya, dan hasil dari penghukum ini adalah kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Dan lebih buruk lagi, sepulang sekolah murid melihat motor atau mobil Bapak Ibu guru akan menggores kendaraan tersebut dengan paku atau melakukan hal yang lainnya. Ini yang kita khawatirkan ya. Yang selanjutnya adalah posisi pembuat merasa bersalah. Ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu, atau bapak sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Atau yang lainnya. Ini suaranya memang lembut, tetapi di sini membuat anak ini kecewa. Bahwasanya saya merasa gagal, begitu ya. Nada suara memelas, halus, sedih, bahasa tubuh merapat pada anak, lesu. Nah, lalu hasilnya bagaimana? Perasaan murid jika ditegur dengan cara seperti ini, bagaimana? Yaitu murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak guru. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membagikan orang lain. Kadangkala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum
Karena emosi akan tertanam rapat di dalam, murid menahan perasaan, tidak seperti murid dalam posisi atau guru penghukum, di mana murid bisa menumpahkan amarahnya walaupun dengan cara negatif. Murid tertekan seperti inilah yang tiba-tiba bisa meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri atau orang lain. Jadi kalau yang bersalah ini bisa bisa menyakiti diri sendiri atau orang lain, dan ini lebih berbahaya ya, lebih berbahaya daripada penghukum ternyata. Kalau semuanya penghukum kan tadi dengan goresan mungkin udah cukup, dia merasa puas. Tapi kalau di sini dia tertanam terus dia simpan amarahnya, yang dikhawatirkan adalah meledak amarahnya dan nanti bisa berpengaruh kepada hal yang sangat negatif, bisa mungkin yang lebih parahnya merusak diri sendiri dan juga orang lain. Itu yang kita khawatirkan. Selanjutnya, sebagai teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Posisi di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Maksudnya, ayo ingat bantuan Bapak selama ini. Ya, sudah kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Itu berarti dia sebagai teman, atau mungkin dengan gurauan atau yang lainnya ya. Sehingga dia menempatkan seorang guru ini sebagai teman dia. Ketika ada apa-apa, dia curhat kepada guru tersebut. Ketika ada masalah, dia curhat. Nah, itu mungkin sebagai posisi teman ya. Lalu hasilnya bagaimana? Bagaimana perasaan murid dengan sikap guru seperti ini? Hasil dalam murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatif, murid menjadi tak tergantung pada guru tersebut. Jadi kalau sebagai teman, kalau tidak ada guru tersebut mungkin ngapain lah gitu. Jadi mungkin hanya sebatas ke guru tersebut saja gitu baiknya. Ini yang kita khawatirkan. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Akibat lain dari posisi teman, adik hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut, dan belum tentu berlaku yang sama dengan guru atau orang lain. Gitu ya. Ini jadi untuk yang posisi teman memang nyaman. Ya, anak merasa nyaman dengan gurunya, tetapi ternyata memiliki dampak negatif juga karena hanya ke guru tersebut. Dan dia hanya tergantung kepada guru tersebut ketika ada masalah. Jadi kalau ada masalah pasti dia akan meminta bantuan si A terus seperti itu. Jadi ada ketergantungan. Bukan atas dirinya sendiri ketika menghadapi sebuah permasalahan. Karena sejatinya ketika ada masalah, anak tersebutlah yang harus mencari solusinya. Kita hanya memberikan bantuan, kita hanya mengarahkan sesuai dengan filosofi pendidikan gitu ya. Dan kita lanjutkan, ini sebagai pemantau. Memantau ini berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Nah, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Ini salah satu ungkapannya. Ya, tadi dalam percakapan bahwasanya yang si anak tersebut dia siap apa tadi teh? Dia siap untuk Masih ingat gak? Yang dalam video tadi, yang posisi pemantau. Yang tadi Bu? Yang sudah berlaku, dia akan bagaimana? Berada di kelas ya. Nah, dia akan berada di kelas itu. Jadi dia akan menaati konsekuensinya seperti apa. Dan guru di sini memantau apakah dia melaksanakan atau tidak, seperti itu. Ya, seorang memantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip catatan, daftar cek. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon, ya, yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid, seperti itu. Ya, bisa dipahami ya Bapak Ibu semua. Untuk ini yang posisi pemantau, dan yang terakhir adalah
Nah, posisi manajer. Ini yang terakhir, posisi manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun, bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini? Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Jadi di sini mengembalikan kepada peserta didik atau mengembalikan kepada anak untuk menyelesaikan permasalahannya. Bukan oleh kita ya. Nah, ini solusinya ini. Nah, kamu harus ini ya. Bukan seperti itu. Melainkan anak sendiri yang harus menentukan mencari solusinya. Nah, karena kita tahu ke depan tantangan anak ini semakin besar ya. Kita tantangannya seperti ini. Mungkin anak anak didik kita tantangannya akan lebih besar lagi. Ya. Makanya anak tersebut harus kita bekali dengan kemampuan manajer, ya. Anak tersebut harus bisa menjadikan atau memposisikan dirinya ketika ada masalah, saya harus bisa menyelesaikannya, saya harus bisa menemukan solusinya, bukan atas dorongan orang lain, gitu. Karena kalau soalnya atas dorongan orang lain, nanti akan ada yang namanya ketergantungan pada orang tersebut. Nanti kalau ada masalah saya mau minta bantuan saja. Tidak seperti itu. Ya, bisa dipahami Bapak Ibu semua? Nah, di sini tugas manajer bukan untuk mengatur perilaku seorang, kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya sendiri. Jadi kita tanyakan ke mereka, kamu bisanya apa? Oh, saya bisanya begini. Untuk memperbaiki kesalahan saya akan meminta maaf kepada guru tersebut, sebenarnya seperti itu. Seorang manajer bukan memisahkan murid dari kelompoknya, tetapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Ya, bisa dipahami Bapak Ibu semua? Nah, jadi kita berharap ya guru ini memiliki kemampuan, posisi kontrolnya adalah manajer yang nantinya bisa mengarahkan, bisa membimbing peserta didik dengan baik, yang nantinya si anak ini bisa tumbuh dan berkembang sesuai dengan kemampuannya dan dorongan dirinya sendiri. Ya, karena sejatinya sebagai seorang guru ini kita ibaratkan dengan semacam padi ya Bapak Ibu semua, di mana padi ini kita tidak pernah memikirkan bahwasanya padi ini harus berubah jadi cabai, enggak. Padi ini harus berubah alurnya dari awalnya mungkin 3 bulan harus menjadi 1 bulan harus panen, kan enggak seperti itu. Ya, tetapi di sini kita mengarahkan sebagai seorang petani, maka mengarahkannya bagaimana kita harus mengetahui tentang kebutuhan untuk berkembangnya padi tersebut. Mungkin dari pupuknya kita harus bisa memahami kebutuhannya apa. Begitupun dengan murid kita harus memahami kebutuhannya apa. Seperti itu. Kalau ada hama harus cepat kita berikan perlakuan. Jadi tidak istilahnya padi oleh kita diubah menjadi bentuk yang lain, tidak seperti itu. Tetapi kita mengarahkan saja, biarkan padi berubah menjadi padi sesuai dengan kodratnya, gitu ya. Bisa dipahami ya Bapak Ibu semua. Kita akan lanjutkan. Nah, posisi manajer, maka suara guru sebaiknya tulus, tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk-nunjuk jari ke murid, berkacak pinggang atau bersikap seolah-olah menyesal, tampak sedih sekali atau sedih sekali akan
perbuatan murid ataupun bersenda gurau menempatkan diri sebagai teman murid. Jadi tidak menempatkan seperti itu ya di posisi manajer. Fokus pada murid, bukan untuk membagikan guru atau orang tua. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu perlu terjadi. Bila guru mengambil posisi pemantau, guru akan melihat apa konsekuensinya, apa peraturannya. Namun pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya. Tentu dengan bimbingan guru. Nah, kita lanjutkan. Ini yang terakhir, segitiga restitusi. Nah, ini ada segitiga restitusi. Dalam segitiga restitusi yaitu menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Lalu yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Jadi ketika ada permasalahan, sebaiknya kita menggunakan segitiga restitusi. Ya, yang pertama kita menstabilkan identitas, lalu yang kedua adalah validasi tindakan yang salah dengan menanyakan alasan-alasannya, dan yang ketiga menanyakan kepada keyakinan kelas yang sudah pernah kita buat. Apakah Bapak Ibu semua sudah membuat keyakinan kelas di kelasnya masing-masing? Sudah ya? Ada yang sudah, ada yang belum ya. Nah, ini diharapkan kalau dalam konteks ini adalah kita harus membuatkan keyakinan kelas terlebih dahulu, karena ini adalah sumbernya nanti ya untuk menyelesaikan permasalahan. Kita lanjutkan. Ini menstabilkan identitas. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan. Jadi yang pertama kita sampaikan seperti ini. Ya, ketika anak kita panggil, kita sampaikan seperti ini. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Lalu yang berikutnya, setelah distabilkan, lalu kita validasi tindakan yang salah atau kebutuhan dasar. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal ini. Jadi kita tanyakan alasannya. Jangan langsung menghukum, plek kita hukum. Tidak seperti itu. Tapi kita tanyakan alasannya, kenapa kamu melakukan hal ini? Kita dengarkan. Ya, kita dengarkan. Lalu setelah itu kita tanyakan keyakinan kelas. Menurut kamu, ya, apakah hal ini benar nggak? Seperti itu. Terus, apakah kamu masih ingat tentang keyakinan kelas yang sudah pernah kita buat? Biarkan anak yang mencari solusinya sesuai dengan keyakinan kelasnya. Kamu bayangkan kita tentang kelas yang ideal. Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Nah, ini untuk menanyakan keyakinan. Jadi diharapkan semua guru ini membuat keyakinan dulu, karena nantinya akan ketika ada masalah mengembalikan kepada keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama dan diyakini oleh bersama. Yang terakhir adalah keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Nah, ini mungkin bisa kita lihat ya. Tidak usah dibacakan. Yang pastinya jawabannya adalah untuk keselamatan ya. Padahal sebetulnya bukan hanya kalau kita menggunakan helm, selain keselamatan juga ya, jaga diri ya, keselamatan ya, juga sebagai bentuk dari kita disiplin juga ya, seperti itu. Tapi yang lebih dalamnya ini untuk keselamatan. Kita lanjutkan. Nah, kesehatan dan juga keselamatan. Nah, nilai kesehatan atau nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Yang selanjutnya nilai-nilai kebajikan. Nah, ini masih ingat ini kira-kira apa? Nilai kebajikannya P5, betul ya. Ternyata Bapak Ibu semua hebat nih, sudah memahami ini ternyata ya, karena sering kita lakukan ya. Ada yang bisa tepuknya? Kalau saya mah nggak bisa. Bu Nisa bisa?
Barangkali siapa yang bisa, mangga? Saya bisa belajar gitu. Bu Ena bisa? Mulia bergotong yang kreatif. Wah, beri tepuk tangan untuk kita semua ya. Hebat ternyata Bapak Ibu semua ya. Ternyata ini sudah hafal ya, sudah di luar kepala ya. Nah, kita lanjutkan. Ini nilai keyakinan kelas bersifat lebih abstrak. Ini bagi mungkin Bapak Ibu semua yang belum menerapkan atau kita menyamakan aja persepsi untuk keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi kalimatnya harus kalimat positif, bukan semacam dilarang ya, dilarang merokok atau apalagi yang ada kata dilarang berisik gitu ya, atau dilarang buang sampah. Mungkin lebih bahasanya kalau yang buang sampah sembarangan bagusnya apa? Nah, mungkin bisa seperti itu ya. Jadi semacam ajakan begitu, bukan kata apa ya? Melarang gitu. Semacam jangan berisik bagaimana tuh? Kalau jangan berisik, saling menghargai satu sama lain gitu ya. Jadi kalimatnya harus kalimat positif. Jangan ada kata dilarang berisik, dilarang menggunakan HP di dalam kelas. Nah, kalau dilarang menggunakan HP kira-kira apa bahasanya tuh yang menjadi kalimat positif? Menghargai dan saling menghormati, atau gunakan HP pada sesuai kebutuhan begitu. Jadi semacam ajakan ya Bapak Ibu semua. Kita lanjutkan. Ini semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi harus semua, bukan hanya salah seorang. Prosedur pembuatan keyakinan kelas. Ini Bapak Ibu semua bisa lihat, ini ada contohnya kalimat negatif, jangan berlari ke kelas atau koridor. Kalimat positifnya, berjalanlah di kelas atau koridor. Nah, selanjutnya, tinjau ulang keyakinan sekolah atau kelas secara bersama-sama. Seharusnya menjadi peraturan kelas telah disatukan menjadi beberapa keyakinan, maka jumlah butir pernyataan keyakinan akan berkurang. Sebaiknya keyakinan kelas tidak terlalu banyak, bisa berkisar antara 3 sampai 7 prinsip keyakinan. Jadi jangan terlalu banyak membuat keyakinan kelas. Agar apa? Agar mudah diingat. Jadi ketika ada permasalahan, kita gunakan segitiga restitusi, gampang menanyakan keyakinan kelasnya apa gitu. Nah, ini contoh keyakinan kelas. Yang kelas 1, setiap anggota kelas perlu belajar, perlu senang, perlu melakukan tugas, perlu saling menghargai, perlu merasa aman. Lalu yang kelas 5, ini selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik. Jadi nggak ada kata dilarang-dilarang ya di sini, tidak ada. Lalu yang kelas 7, mungkin SMP ya, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Seperti yang tadi kita sudah bahas untuk yang di SLTA tadi, salah satunya kalau menggunakan HP, dilarang menggunakan HP. Tadi gunakan HP sesuai dengan kebutuhan gitu ya. Kita lanjutkan. Agar semua warga kelas dapat memahami setiap pernyataan yang telah tercantum dalam keyakinan kelas, maka selama seminggu di awal tahun pelajaran baru dapat didedikasikan untuk pendalaman setiap keyakinan dengan berbagai kegiatan. Nah, ini kegiatan dalam keyakinan kelas. Ada kegiatan tampak seperti, tidak tampak seperti. Nah, ini salah satunya ya, ada hormat, bekerja, rasa diterima dan dimiliki. Nah, ini dibuatkan ke dalam tabel Y. Di sini ada yang terlihat. Jadi nanti dari keyakinan kelas ini kita masukkan ya, masuknya kemana nih?
Apakah terlihat? Sebagai contoh, yang terdengar satu orang berbicara, yuk saya bantu. Nah, berarti ini masuk kepada terdengar ya. Terima, tolong ya, permisi. Ini masuk kepada terdengar. Lalu yang berikutnya berperilaku tersenyum ramah. Berarti ini pada perilaku. Memberikan salam hormat, berjabat tangan, lalu meletakkan tangan di dada, ya, salim. Ini masuk kepada perilaku. Lalu yang berikutnya terlihat berempati terhadap perasaan orang lain, memegang barang milik orang lain hanya dengan izinnya. Seperti itu. Ini berarti yang terlihat. Selanjutnya kegiatan dalam keyakinan kelas. Nah, di sini ada kegiatan tugas saya, tugas kamu, artinya adalah tugas guru dan tugas murid, ya. Mempelajari tanggung jawab setiap warga kelas, keyakinan bertanggung jawab serta hak seorang adalah sesuatu yang diungkapkan oleh Ki Hajar Dewantara tentang menumbuhkan murid yang merdeka. Beratlah kemerdekaan itu bukan hanya tidak terperintah saja, tapi harus juga dapat menegakkan dirinya dan mengatur kehidupannya dengan tertib. Hal ini termasuklah juga mengatur tertibnya perhubungan dengan kemerdekaan orang lain. Nah, kita lanjutkan. Nah, ini yang terakhir Bapak Ibu semua. Tadi pantun, sekarang pantun lagi yang terakhir ya. Hari Senin ke Kota Tua. Naik kuda membawa pepaya. Terima kasih hadirin semua sudah berkenan mendengarkan saya, ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu untuk kita semua, ya, bermanfaat, dan kita memiliki keinginan supaya SMK 1 Ruang ini lebih maju dan lebih baik lagi. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kata ataupun bahasa yang sekiranya kurang berkenan di Bapak Ibu semua. Yang benar datang dari Allah, yang salah datang dari kebutuhan saya pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.